Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilma. Wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, sekarang kalian bisa lihat pada layar ada bacaan ya. Kita baca bersama. Diriku, aku anak istimewa. Setiap manusia istimewa. Allah telah ciptakan manusia dengan sempurna. Ada kelebihan dan kekurangan. Kita harus mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Kita pun harus menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Kelebihan dan kekurangan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan adalah rahmat Allah. Lihatlah Salman dan teman-teman. Mereka memiliki fisik yang berbeda. Salman berkulit coklat berambut lurus. Tigor berkulit coklat berambut keriting. Ika berkulit hitam bermata bulat. Susan berkulit putih bermata sipit. Mereka memang berbeda. Mereka tetap berteman dan bermain bersama. Perbedaan di antara mereka adalah rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Mereka harus mensyukurinya. Bagaimana cara kita bersikap menghadapi perbedaan? Dengan saling menghargai dan menghormati ya. Nah, aku istimewa. Temanku istimewa. Aku dan temanku sangat istimewa. Kami memiliki persamaan, kami memiliki perbedaan. Walaupun berbeda, kami saling menghargai. Kami dapat bekerja sama. Nah, perhatikan gambaran keluarga Salman. Keluarga Salman memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Salman dan ayah berkulit sawo matang. Ibu, Sofia, dan Said berkulit putih. Keluarga Salman memiliki kegemaran yang berbeda. Salman gemar bermain musik. Sofia gemar menari. Said gemar bermain Lego. Nah, di sini Bu Heni komentari dulu ya untuk Salman kegemarannya itu kurang baik ya karena dalam Islam itu tidak diperkenankan untuk bermain musik ya karena musik adalah haram ya. Dan untuk Sofia untuk menari mungkin kalau masih kecil tidak apa-apa ya di depan keluarga ya. Tapi kalau misalnya kegemarannya dilanjut sampai besar itu juga tidak diperkenankan ya karena kan ini ya aurat ya karena kan Sofia kan perempuan ya terus menari-nari di depan umum itu tidak diperkenankan ya apalagi biasanya menari itu biasanya diiringi alat musik ya dan musik tadi adalah haram ya jadi kalau kalian punya kegemaran yang sama itu kalian ubah ya kalian ganti kegemarannya bisa dengan membaca ya membaca buku membaca Al-Quran lebih baik lagi atau menghafal Al-Quran atau kegemaran lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Nah, ini lanjut ya. Perbedaan yang ada bukanlah masalah. Mereka tetap rukun dalam keluarga. Karena mereka saling menghargai perbedaan yang ada. Itulah ciri khas keluarga Salman. Bagaimana dengan keluargamu? Temukan ciri khas anggota keluargamu. Ceritakan tentang istimewanya dirimu dan anggota keluargamu. Apakah semua anggota keluarga memiliki kegemaran yang sama? Bagaimana caranya agar kamu dan saudaramu bisa rukun? Nah, di sini jika kita mempunyai anggota keluarga yang mungkin mempunyai kegemaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kita tidak biarkan ya karena kewajiban kita adalah menasehati saudara kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi keluarga Salman ya mempunyai kegemaran yang bertentangan dengan syariat Islam, kita nasihati ya. Kita nasihati dengan cara yang baik ya, dengan cara
cara yang ma'ruf ya, tidak dengan marah-marah ya, tidak dengan mencela ya. Jadi kita harus nasihatinya dengan cara yang baik-baik ya, yang tidak menyinggung perasaannya ya, sehingga yang kita nasihati tidak marah atau tidak tersinggung ya. Nah, ini lanjut ya. Nah, di sini kita lihat keluarga Salman ya, ada ayah, ibu ya, terus ada anggota keluarga yang lain ya, ada anak-anaknya ya. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Bersama di ruang keluarga. Setiap malam keluarga Salman selalu meluangkan waktu untuk bersama. Mereka berkumpul di ruang keluarga. Ayah membaca koran, ibu menyulam dengan benang wol. Salman bermain pianika. Sofia membaca buku, Said bermain Lego. Ya, tadi ya kita sudah bahas tadi kegemaran Salman ini bermain pianika. Pianika itu kan alat musik ya, jadi tidak baik ya, tidak boleh ya. Lalu mereka mempunyai kesenangan yang berbeda. Mereka tetap rukun dalam keluarga. Kerukunan itu terjadi karena mereka saling menghargai dan menyayangi ya. Nah, sekarang kita lihat ada gambar Ibu dan Sofia ya, lagi pergi ke pasar ya. Mereka hendak membeli buah-buahan. Buah adalah salah satu makanan kesenangan keluarga mereka ya. Buah kesenangan mereka berbeda-beda. Ayah dan Said senang buah jeruk ya, Sofia senang buah anggur. Ibu dan Salma senang buah mangga. Nah, di sini ada keluarga Susan ya. Kalau keluarga Susan bagaimana? Nih, keluarga Susan, kita baca juga bareng-bareng ya. Keluarga Susan sedang berlibur. Mereka pergi ke kebun raya Bogor. Di sana mereka bersenang-senang. Mereka memiliki keberagaman kegiatan. Ibu dan ayah Susan bermain bulu tangkis. Kakak Susan bermain bumerang. Susan bermain lompat tali. Nah, jadi mereka kegiatannya beda-beda ya, beragam ya. Ada yang main bulu tangkis ya, ayah bermain bulu tangkis. Terus tadi ibu sama ayah bermain bulu tangkis ya, karena nggak mungkin main bulu tangkisnya sendiri ya, harus berdua ya, biar ada lawannya ya. Nah, sekarang di sini ada Salman, Jono, dan Tigor ya. Salman, Jono, dan Tigor bersahabat. Mereka memiliki kegemaran yang berbeda. Mereka saling menghargai. Mereka pun saling menyayangi. Siapakah sahabatmu di sekolah ini? Ya mungkin di rumah ya, karena di sekolah kan kita masih masih online ya, masih PJJ ya. Jadi mungkin sahabat kalian pada saat di TK atau sahabat kalian di rumah ya. Apakah kalian memiliki persamaan? Apakah kalian memiliki perbedaan? Bagaimana kamu menjaga persahabatan ya? Jadi setiap orang mungkin ada persamaan atau ada perbedaannya ya. Jadi pada saat kita berbeda, mungkin ada perbedaan fisik ya, atau perbedaan kegemaran ya, seperti tadi kita harus saling menghargai ya. Bagaimana Rasulullah memberi teladan dalam memilih teman? Rasulullah menyuruh kita untuk berteman dengan orang yang baik ya. Kita juga harus memilih teman-teman yang baik, karena kita khawatirnya kena imbasnya ya. Kalau teman-teman kita buruk, khawatirnya akan terpengaruh kita menjadi buruk juga ya, karena teman ini juga ya dapat mempengaruhi diri kita juga ya. Jadi kalau kita temannya baik-baik, akan mempengaruhi diri kita menjadi lebih baik lagi ya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik ya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat, kita baca kisahnya Bilal ya. Siapa yang tahu Bilal? Bilal adalah sahabat Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita baca kisahnya ya. Kisah Bilal bin Rabah.
Suatu hari beberapa sahabat Nabi berdiskusi. Ada Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Bilal, dan Abu Dar. Saat berdiskusi, Abu Dar berpendapat tentang apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin saat musuh datang. Akan tetapi, pendapat Bilal berbeda dengan pendapat Abu Dar. Abu Dar tidak menerima pendapat Bilal, ya. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Abu Dar bahkan sampai marah. Dalam kondisi marah, Abu Dar menyebut Bilal dengan panggilan anak perempuan berkulit hitam. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Bilal langsung berdiri. Kemudian ia pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal pun bercerita kepada Rasulullah. Mendengar cerita Bilal, Rasulullah langsung pergi ke tempat Abu Dar berada. Rasulullah mengingatkan Abu Dar bahwa perbuatannya sudah menyakiti Bilal. Abu Dar pun menyesal atas ucapannya yang telah menyakiti hati sahabatnya. Abu Dar meminta maaf kepada Bilal. Bilal pun memaafkan Abu Dar, ya. Mereka pun saling berpelukan dan menangis. Abu Dar dan Bilal tetap bersahabat, ya. Nah, jadi kulit putih dan kulit hitam adalah karunia dari Allah, ya. Janganlah kita saling mencela karena berbeda warna kulit, ya. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, ya. Di sini ada dalilnya di surat Al-Hujurat ayat 13, ya, dalam Al-Qur'an. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya. Jadi bukan karena kulitnya putih atau orang paling kaya, ya, atau orang paling pintar, bukan, ya. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya. Masya Allah, indahnya Islam, ya. Apa sikap yang dapat kita teladani dari sahabat Bilal? Benarkah yang dilakukan Abu Dhar terhadap Bilal? Ya, jadi ini ya sikapnya kurang baik, ya, sikap Abu Dhar kepada Bilal, ya, karena telah mencela warna kulitnya, ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran, kita tidak boleh mencela perbedaan fisik ini, ya, kepada orang lain, ya, kepada teman kita, ya. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada yang sudah tahu. Nah, setiap hari kita bercermin, ya. Setiap bercermin kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita bentuk tubuh dan rupa yang sempurna, ya. Jadi pada saat kita bercermin, kita melihat diri kita sendiri, kan, ya. Oh, alhamdulillah, kita bersyukur kita diberi nikmat sama Allah, diberi bentuk yang sempurna, ya. Nah, di sini di Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Jadi kita patut bersyukur, ya, karena Allah telah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna, ya, yang baik, ya. Dan di sini ada hadis juga, ya. Hadisnya adalah Allahumma kama hassanta khalaqi wa hassin khuluqi, ya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku, ya. Jadi pada saat kita bercermin, kita melihat diri kita sempurna, melihat diri kita cantik, ya. Tapi kita juga harus ini juga, ya, maksudnya nggak cuma cantik wajahnya saja, ya, tapi kita berdoa kepada Allah juga cantik hatinya, cantik akhlaknya, ya. Jadi cantiknya cantik luar dalam, ya. Wajahnya juga, hatinya juga, ya. Nah, selanjutnya kita harus belajar menghargai perbedaan, ya. Perbedaan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berbeda, kita tetap bersaudara, ya, saudara
iman ya, saudara sesama muslim ya. Nah, Rasulullah bersabda, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Kita tidak boleh menjoliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya, dan tidak boleh menghinakannya ya. Nah, keragaman itu ada banyak ya. Salah satunya adalah ada keragaman fisik ya. Keragaman fisik misalnya adalah warna kulit ya, ada yang hitam, ada yang putih, bentuk rambut ya, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal, terus tinggi badan ya, ada yang tinggi, ada yang pendek ya, lalu ada juga berat badan ya, ada yang kurus, ada yang gemuk ya, dan lain-lain perbedaan yang ada pada tubuh kita ya. Jadi kalau keragaman fisik itu lebih ke perbedaan yang ada pada diri kita ya, pada tubuh kita ya, pada fisik kita. Nah, lalu selanjutnya ada juga keragaman kegemaran ya, seperti yang sudah kita baca tadi ya, kegemarannya beda-beda ya. Ada gemar membaca, gemar menulis, gemar menggambar, gemar berolahraga, dan lain-lain perbedaan kegemaran setiap orang ya. Nah, lalu ada juga keragaman sifat. Keragaman sifat misalnya ada yang sifatnya pemalu ya, ada yang pemberani, ada yang ramah ya, dan lain-lain perbedaan sifat manusia ya, karena sifat manusia biasanya beda-beda ya. Nah, itu adalah semua keragaman ya, perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, di sini kita bisa simpulkan ya. Apa kesimpulannya? Perbedaan bukanlah hambatan. Perbedaan ada untuk melengkapi. Berbagi ide istimewa sangatlah menarik ya. Bekerja sama dengan anggota keluarga, bekerja sama dengan tetangga, bekerja sama dengan teman di sekolah bisa dilakukan dengan senang hati. Nah, Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Beda fisik, sifat, dan kegemaran. Kita tidak boleh saling mencela ya. Allah Subhanahu wa taala melarangnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Jadi janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk ya, atau panggilan-panggilan buruk ya. Dan boleh jadi yang kita cela itu lebih baik daripada kita ya. Jadi kita tidak boleh mencela atau memanggil dengan panggilan yang buruk ya. Nah, selanjutnya di sini perbedaan itu tidak membuat kita menjadi berpecah belah ya. Jadi dengan perbedaan kita harus tetap hidup rukun ya. Rukun dengan sesama anggota keluarga adalah kunci keluarga yang bahagia ya. Jadi harus hidup rukun ya, sama-sama keluarga ya. Terus rukun dengan teman adalah kunci memiliki banyak teman ya. Jadi kalau kalian rukun sama teman, nggak berantem sama teman, akan banyak teman ya. Beda halnya kalau kalian sama teman nggak rukun ya, berantem terus ya, misalnya sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit marahan, akhirnya mungkin temannya jadi sedikit ya, karena nggak mau berteman dengan yang suka marah, yang suka berantem ya. Jadi rukun dengan teman adalah kunci memiliki banyak teman ya. Berbeda kegemaran tetap harus rukun ya. Berbeda kegemaran tetap harus saling menyayangi ya. Nah, di sini ada hadis Rasulullah ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Al-Asyah bin Abdul Qais ya, dalam dirimu terdapat dua sifat yang Allah suka, yaitu al-hilm, tidak cepat marah atau mampu menahan emosi ya, atau pemaaf ya, dan al-anah ya, tenang dan tidak tergesa-gesa ya. Boleh dilihat juga di arti lain adalah murahnya ya. Di sini hadisnya riwayat Muslim ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bekerja sama.
dalam bekerja sama kita lihat ya, di situ ada ini ya, sedang gambar ya, sedang bergotong royong ya. Ada gambar yang sedang bergotong royong, kita baca bacaannya ya. Kerjasama dalam keragaman di lingkungan rumah. Ika senang membantu orang tua. Setiap pekan, ia ikut ayah dan ibu kerja bakti bersama tetangga. Mereka membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Kerja bakti mengajarkan kerjasama. Saat kerja bakti, setiap orang bekerja. Ada yang mencabut rumput, ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu halaman ya. Senangnya bisa bekerja sama. Pekerjaan yang berat terasa ringan jadinya. Biasakanlah bekerja sama meski kita berbeda dengan tetangga ya. Bagaimana sikapmu terhadap tetangga? Iya, harus saling menghargai, harus saling menghormati walau berbeda ya, agar hidup rukun ya. Nah, selanjutnya kita lihat nih, di sini ada gambar jualan bakso ya, ada warung bakso Ayah Jono ya. Warung bakso Ayah Jono selalu ramai. Ibu Jono selalu membantu ayah. Jono pun turut membantu ayah membuat bakso. Saat ramai pembeli, ayah meracik bakso. Ibu menyiapkan minuman dan Jono membantu mengelap meja. Apakah kamu pernah bekerja sama di rumah? Tuliskan pengalamanmu bekerja sama dengan anggota keluargamu. Nah, di sini ada latihan soalnya ya. Kalian disuruh memberi tanda checklist pada gambar yang menunjukkan kerjasama dalam keberagaman. Ya, jadi kalian lihat gambarnya. Apakah ini bentuk kerjasama? Kalau iya, kalian checklist ya. Tetapi kalau misalnya bukan kerjasama ya. Misalnya di sini ada yang berantem ya. Itu kerjasama bukan? Bukan ya, jadi tidak di checklist ya. Jadi yang kalian checklist adalah yang bentuk kerjasamanya ya. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat menjadi ringan ya, dan pekerjaan yang lama menjadi sebentar ya, karena dilakukan bersama-sama ya. Jadi lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang hak dan kewajiban ya. Nah, di sini kita lihat ya, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bermain sesuai kegemaran adalah hak. Mendapat pendidikan yang baik adalah hak. Merapikan mainan, menyiapkan buku pelajaran, membantu ibu dan ayah adalah kewajiban kita di rumah ya. Nah, ayo lakukan di rumah nih. Apa hakmu di rumah? Apakah kewajibanmu di rumah? Sudahkah kamu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik? Anak soleh berbakti kepada ayah dan ibu ya. Jadi kita sebagai anak harus berbakti ya kepada Allah, kepada orang tua ya. Jadi ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua ya. Berbakti kepada ibu dan ayah adalah wajib ya, adalah kewajiban kita sebagai anak ya. Nah, cara berbakti adalah dengan membantu mereka ya, dan juga mendoakan mereka ya. Semoga Allah menjadikan kita semua anak soleh yang berbakti kepada ibu dan ayah ya. Nah, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita dapatkan ya. Nah, tugas kalian adalah ini ya, kalian bisa lihat ini perbedaan fisik dan keragaman di keluarga kalian ya. Jadi kalian tulis kegemaran di keluarga kalian ya. Misalnya ayahnya gemar apa, ibu gemar apa ya, kakak, adik, boleh kalian tulis ya. Kegemarannya apakah sama atau berbeda dengan kalian ya.
Juga di situ juga ada perbedaan fisik ya, ada perbedaan fisik dan ada perbedaan kegemaran ya. Bisa kalian tulis di situ ya. Lalu selanjutnya di sini juga kalian diminta untuk menentukan kegiatan ya yang akan kamu lakukan di rumah untuk menunjukkan bakti kepada ibu dan ayah ya. Kira-kira apa nih yang kalian lakukan sebagai bukti ya, tanda kalau kalian tuh berbakti kepada ayah dan ibu ya. Tadi ini ya, tadi bisa membantu orang tua ya, apa bisa membantu apa gitu, atau berdoa ya, doakan orang tua kalian gitu ya. Nah, kita setelah belajar mengenai keragaman, terus bekerja sama dan hak dan kewajiban ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.